Halo anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus saling menghargai antar umat beragama. Ya, kita akan belajar apa sih toleransi antar umat beragama. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan ya, di sini ada tulisan toleransi antar umat beragama artinya saling menghargai. Nah, saling menghargainya dengan siapa? Dengan umat yang berbeda agama atau kepercayaan dengan kita. Nah, pada waktu kita menghargai antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan, itu berarti kita sudah melakukan toleransi antar umat beragama, ya. Dan itu memang harus kita lakukan, anak-anak. Nah, kemudian tugas kita adalah kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Supaya apa? Supaya hidup menjadi nyaman dan tentram dengan sesama kita, ya. Supaya hidup kita juga damai sejahtera dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, walaupun tata cara beribadah setiap agama itu berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Sekalipun berbeda tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita harus saling menghormati. Lalu, anak-anak, kita juga memiliki budaya, ya. Indonesia memiliki budaya gotong royong. Nah, Indonesia mempunyai nilai-nilai budaya yang baik, ya. Budaya gotong royong atau sering dikatakan dengan saling menolong, artinya kita mau peduli pada sesama kita, ya. Nah, kita juga bisa melakukan dengan cara jika ada teman yang sakit, kita bisa ikut mendoakan atau menengoknya. Juga bila ada yang ditimpa musibah, nah, kita bisa ikut menolong tanpa membeda-bedakan suku ataupun agamanya. Kita juga bisa melakukan budaya gotong royong, misalnya ketika ada musibah atau bencana alam. Bencana alamnya misalnya banjir, tanah longsor, tsunami atau gempa bumi, ya. Kita bisa ikut memberi sumbangan, bisa berupa uang atau berupa pakaian yang layak pakai, atau mungkin buku-buku atau mainan yang masih bisa digunakan. Lalu dikumpulkan setiap kelas, ya, dan disalurkan untuk membantu korban bencana alam, ya. Itu salah satu budaya gotong royong yang dapat kita lakukan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk mengucapkan salam, ya. Salam yang seperti apa? Setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam, baik di depan umum ataupun pada saat berpidato. Berpidato di depan banyak orang, ya. Nah, setiap siswa wajib, ya, menghormati dan menghargai ucapan salam sebagai bukti bahwa kita menghargai orang lain. Nah, misalnya waktu bertemu dengan teman yang berbeda agama. Nah, kita ucapkan salam yang umum. Seperti contohnya, kalau pagi kita ucapkan selamat pagi. Kalau waktu siang kita ucapkan selamat siang. Kalau sudah sore kita ucapkan selamat sore. Atau jika sudah malam kita ucapkan selamat malam, ya. Itu adalah ucapan salam yang umum yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan salam dari keenam agama resmi di Indonesia, ya. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ada agama Islam. Biasanya ketika pertama kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu biasanya diakhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk agama Katolik juga agama Kristen biasa kita menggunakan salam sejahtera, atau misalnya di gereja kita mengucapkan shalom ya. Nah, untuk agama Hindu pada awalnya mengucapkan Om Swastiastu. Lalu untuk akhirnya di saat menutup pembicaraan atau mau mengakhiri pembicaraan biasanya mengucapkan Om Santi 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 Om ya. Lalu untuk agama Buddha biasanya mengucapkan Namo Buddhaya. Lalu untuk agama Konghucu biasanya di awalnya menggunakan kalimat Wei De Tung Tian. Lalu untuk mengakhiri pembicaraan biasanya menggunakan kalimat Xian Yu Yi Te. Nah anak-anak, mari kita sama-sama menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Tuhan memberkati.